Berkati semua kami. Dalam Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Senang bersama dengan Bapak Ibu di ibadah yang keempat. Pada minggu yang kedua, kita belajar ketulusan hati. Sepanjang Mei ini kita belajar kesehatan pribadi, kuat dan sehat. Menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sehat, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Tapi kita sebaliknya menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan dan sehat. Kita belajar dengan karakter Yesus, yaitu ketulusan hati. Betapa tulusnya hati Yesus mengasihi kita. Betapa tulusnya hati Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dan Tuhan rindu ketulusan hati yang saudara terima dari Tuhan Yesus. Begitulah engkau mengasihi orang lain dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Sehingga saudara bebas dari yang namanya sakit hati. Bebas yang namanya dengan tersinggung. Karena engkau tulus hati. Hari ini kita belajar dari firman Allah. Dari kitab 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara yang saya kasihi, tulisan ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dari Makedonia di tahun 5556 kepada jemaat Korintus. Di mana jemaat Korintus itu adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Namun ada pengajar-pengajar sesat, ada rasul-rasul palsu yang coba mulai menyesatkan jemaat-jemaat itu. Bahwa mereka mulai meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus. Karena memang 12 rasul itu nama Paulus nggak ada di dalamnya. Dia kan rasul tambahan berikutnya. Nah, orang-orang berusaha, pengajar-pengajar itu berusaha memberitakan kabar-kabar yang sesat. Supaya murid-murid Rasul Paulus atau jemaat-jemaat yang dibina Rasul Paulus berpindah meninggalkan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dibuat Rasul Paulus? Di tengah-tengah dia banyak penderitaan, diolok, diejek, dipitnah, dipenjara, bahkan mau tenggelam di laut. Satu hari satu malam terombang-ambing, dilempar batu hampir mati. Begitu banyak penderitaan dalam perintisan jemaat yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dia tidak mudah melakukan pelayanan, dia tidak menerima yang gampang-gampang saja. Banyak penolakan, banyak fitnah. Tetapi apa yang dibuat Rasul Paulus, dia berkata pada ayat yang ke-12 ini, dia berkata bahwa dia memelihara ketulusan dan kemurnian dalam melayani Tuhan. Dia melayani penuh dengan ketulusan hati, kemurnian hati, dengan segenap hatinya. Meskipun ada fitnah, meskipun ada cara-cara yang tidak benar ingin menjatuhkan pelayanannya. Tapi Paulus tetap melakukan yang namanya pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik di tengah-tengah banyak masalah, banyak fitnah, dia tidak mundur. Ingat, orang yang tulus hati, dia akan tetap memberikan yang terbaik. Orang yang tulus hati, dia tidak peduli apakah orang lain akan memuji dia atau tidak memuji dia. Orang yang tulus hati tidak berpatokan kepada pujian orang. Tidak berpatokan kepada pengakuan orang. Saudara, kalau kita contoh teladan Yesus, kita contoh teladan Paulus, maka hidupmu tidak perlu berpatokan apa kata orang. Pujian orang, like orang di Facebook, like orang di Instagram. Saudara nggak perlu saudara menjadi sakit hati atau kata-kata kebencian kepada saudara. Saudara, yang penting bagianmu dan bagian saya adalah batin kita ini kita perbaiki. Batin kita tulus melakukannya. Ada orang melakukan yang baik, kemudian orang menganggap rendah, menghina, tersinggung, sakit hati. Nggak usah. Saudara, tetap aja lakukan yang terbaik. Karena engkau melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan.
Apa yang kau kerjakan bukan untuk pengakuan manusia. Kalau kita bekerja untuk pengakuan manusia, kita akan lelah. Tapi kalau kita berkata Kolose 3:23, apapun yang kau kerjakan, aku kerjakan untuk Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya percaya kalau itu yang tertanam di hati saudara, saudara akan tetap akan berkata, I do my best. Aku lakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tidak semua perbuatan baikmu diterima orang dengan baik. Tidak semua apa yang kau lakukan yang benar dipandang orang benar. Tapi jangan fokusmu apa pendapat orang. Jangan fokusmu penilaian orang. Tapi fokuslah penilaian Tuhan di hatimu. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang apa? Tuhan melihat hatimu. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat penampilanmu ibadah, tapi Tuhan gak melihat penampilanmu. Tuhan melihat hatimu. Ada banyak orang terlambat ke gereja gara-gara mempertahankan penampilan. Padahal dia liturgi pertama. Jadi dilompati naik ke liturgi ketiga. Gara-gara lama di salon. Udah cantik-cantik penampilannya. Belum tentu juga dipuji orang. Saudara, saya mengajak kita pada hari ini belajar dari Rasul Paulus yang tulus hati dalam melayani Tuhan. Dan kalau saudara tulus hati, saya percaya hubungan pernikahanmu juga akan bagus. Tulus mengasihi istri, tulus mengasihi suami, tulus mengasihi anak-anak, tulus terhadap sesama. Apa arti tulus? Tulus artinya murni hati dalam mengerjakan apapun. Tidak ada agenda-agenda lain. Tidak ada udang di balik batuan. Tidak ada drama-drama. No drama. Tidak ada intrik-intrik. Intrik dunia. Hikmat-hikmat dunia. Tidak. Tapi kalau saudara orang tulus bergantung kepada kasih karunia Allah. Sehingga ketulusanmu harum di mata Tuhan. Ingat, kalau engkau memberi tidak tulus, gak ada gunanya. Apapun yang saudara beri kepada orang tidak tulus, tidak ada gunanya. Orang yang menceritakan kebaikannya kepada orang lain, itu gak tulus. Ketika engkau mensaksikan kebaikanmu kepada orang lain, berkatmu hilang. Berkatilah orang, bukan untuk dipuji. Bahkan bukan untuk dilihat orang. Bahkan bukan untuk dibalas orang. Itu orang tulus. Bahkan engkau belajar memberkati orang yang tidak mungkin dia membalas kepadamu. Dan tidak perlu kau beritahukan kepada siapapun. Saya pun berkhotbah. Saya belajar tulus. Bisa khotbah lo gak tulus. Bisa orang khotbah ingin terkenal. Bisa orang khotbah karena uang. Bisa orang khotbah, wah supaya diakuin. Saudara pikir orang khotbah begini semua bisa tulus? Belum tentu. Melayani Tuhan penting kita hidup dalam ketulusan. Oleh karena itu saya katakan sama saudara. Mari kita sama-sama belajar. Untuk memiliki satu karakter ketulusan hati. Ketulusan hati itu bisa dirasakan suaranya. Suara hatimu itu bisa kedengaran. Ketika engkau tulus, hatimu bisa bersuara. Tulus, tulus. Bersuara itu. Tapi ketika hatimu bengkok tidak tulus, Roh Kudus akan berkata, bengkok coy, bengkok. Ada motif, ada agenda di balik pemberian. Saudara memberikan bolu kepada tetanggamu, kasih bolu yang terbaik. Bukan bolu yang basi. Ketika kau makan, basi mak. Kasih pembantu. Orang tulus, giving the best. Kalau sudah basi, buang. Jangan udah basi. Basi mak. Kasih tetangga. Kasih pembantu. Orang tulus, giving the best. Saudara, saya mengajak sama saudara hari ini. Jangan sampai kita menjadi bulus.
tulus itu selalu begini. Kalau aku buat ini, apa manfaatnya sama aku? Itu orang yang bulus. Orang yang bulus itu ada selalu berpikir, kalau aku buat begini, apa gunanya sama aku? Apa manfaatnya sama aku? Selalu berpikir, pokoknya kalau aku kerjakan ini, untungnya apa? Ini orang yang gak tulus. Orang yang tulus gak berpikir, apa untungnya bagiku? Dia berpikir, apakah yang kukerjakan ini berkat sama orang lain? Kebaikan bagi orang lain. Orang yang bulus selalu berpikir, untungnya apa sama aku? Aku dekat kau, apa untungnya sama aku? Aku baik sama kau, apa untungnya sama aku? Aku ngasih pembangunan gereja ini, apa untungnya sama aku? Aku menolong orang lain, apa untungnya sama aku? Ini orang bulus. Tapi orang tulus, dia gak berpikir untung untuk aku. Tapi bagaimana yang kubuat ini jadi berkat bagi orang lain? Dan ketika engkau memberikan kepada orang, orang bisa rasa kok tulus hatimu. Senyummu aja tahu kok orang tulus. Coba senyum dulu kiri kanan. Walaupun ditutup masker, nampak. Nampak kok orang yang intrik-intrik. Do you know what I mean intrik-intrik? Intrik-intrik itu adalah trik-trik. Bagaimana supaya tercapai maunya. Dia traktir orang makan, dia traktir orang kasih baju, kasih ini. Ada agenda tersembunyi. Bahkan kalau engkau memilih jodoh, pilihlah orang yang tulus hati menerimamu. Orang yang tulus hati mengasihimu. Orang yang tulus hati itu, orang yang akan setia ketika engkau sakit, dia tetap ada di sampingmu. Amin. Saudara, orang yang tulus itu punya masa depan. Karena apa? Karena pembelanya Tuhan. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang tulus, orang jujur, orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikan, kalau engkau tulus pembelamu Tuhan. Tapi kalau engkau punya intrik-intrik, berbelit-belit, berbelok-belok, ingin dikenal, ingin dipuji, ada motif yang lain. Tuhan tidak bela engkau. Tuhan hanya bela aku ketika hatiku dilihat Tuhan tulus. Tapi jujur, saya pernah tidak tulus. Jujur saya pernah tidak tulus. Beberapa kali pun saya tidak tulus. Siapa di sini yang mau jujur seperti saya pernah tidak tulus? Yang tulus terus maju terus ke depan. Kadang-kadang kita sama istri baik-baik. Langsung istri bilang, ada maunya kan? Ada maumu ya. Aku cium aroma-aroma tidak tulus. Kalau udah ada maumu, baik-baiklah kau. Saya bertobat. Saya mau belajar tulus mengasihi istriku. Sebagaimana Tuhan mengasihi aku tulus, begitulah aku tulus mengasihi dia. Sebagaimana Tuhan menerimaku dengan segala kekuranganku, segala kelemahanku, begitulah aku mengasihi istriku dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahannya. Orang yang tulus itu adalah orang yang punya masa depan. Saya berdoa, saudara adalah orang yang punya masa depan. Karena engkau tulus. Karena engkau tulus melakukan apapun. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Contoh orang tulus di Alkitab itu adalah Yusuf. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini sebenarnya masih tunangan. Tapi di dalam masa dulu kalau udah tunangan dianggap tanda kutip seperti suami dan istri. Tapi belum bisa bersama-sama. Nah saudara, Maria hamil dari Roh Kudus. Di dalam kandungannya ada Yesus. Bayangkan.
Yusuf tidak pernah menyentuh dia. Yusuf tidak pernah menyentuh dia. Tiba-tiba Maria bilang, Bang Ucup, kenapa Dek Mar? Adik hamil. Yusuf bilang hore atau pingsan? Enggak pingsan lah, mungkin dia bingung. Ya Tuhan, enggak disentuh kok hamil. Ada loh pasienku dulu seperti itu. Ini anak perempuannya ngaku-ngaku sama saya karena saya tes positif. Papanya bilang sama saya, ini anakku ini anak rumahan. Salah itu tesnya dokter. Gak mungkin ini positif karena strip 2. Dia bilang, keluar aja jarang, kayak mana hamil. Saya bilang, tapi tes ini positif. Nah saudara, mungkin dia berpikir, dari mana ini positifnya? Ya saya gak tahu. Yang pasti aku gak pernah menyentuh anakmu. Berkeras sama saya. Alim ini Pak, alim. Mau alim, mau ulam. Kalau udah tes positif gak bisa bohong lagi, gak percaya. Tes ulang. Lihat, tes lagi, merah lagi 2 positif. Tapi kalau Maria hamilnya dari Roh Kudus. Yesus, juru selamat yang dikandungnya. Lihat, suami yang tulus tidak mencemarkan nama istrinya. Istri yang tulus tidak mencemarkan nama suaminya. Yusuf menutupi kekurangan, kelemahan yang terjadi. Dia enggak mencemarkan. Dia sebenarnya berniat diam-diam ingin menceraikan. Tapi di ayat berikutnya malaikat berkata, anak itu dari Roh Kudus dan namanya adalah Yesus. Dan puji Tuhan, Yusuf tidak mau menceraikannya. Dan juru selamat lahir. Namanya Yesus dari kandungan Maria. Saudara, suami yang tulus mengasihi istrinya tidak membeberkan kelemahan istrinya. Demikian sebaliknya, istri tidak mencemarkan nama suaminya. Ada istri yang sangat bodoh. Kelemahan suaminya di tempat tidur pun diceritakannya. Ini istri-istri akhir zaman. Yang perlu disalibkan. Dosanya ya. Hal-hal yang sensitif pun. Ada juga suami yang bodohnya setengah mampus. Kelemahan istrinya pun disampaikannya. Mari kita belajar. Tidak membeberkan kelemahan istri atau kelemahan suami. Saya juga pernah salah. Membeberkan kelemahan istri saya. Saya bertobat, ampuni saya Tuhan. Kasih menutupi kekurangan. Kasih menutupi dosa. Saudara yang saya kasihi, itu adalah pribadi yang menjadi contoh bagi kita. Nah saudara, dalam mengasihi Tuhan pun kita harus tulus. Datang beribadah kita harus tulus. Beriman pun kita harus tulus. Saya akan coba tambahkan 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Ayat yang kelima 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Timotius dia memiliki iman yang tulus kepada Tuhan. Iman yang tulus kepada Tuhan artinya dia tetap beriman kepada Tuhan. Meskipun doanya gak dijawab. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia diancam masuk ke dalam perapian. Apa kata Sadrak, Mesak, Abednego kepada raja yang mengancam dia. Kalau engkau tidak menyembah patung dewa ini, maka engkau akan masuk dalam perapian.
Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku akan tetap hanya menyembah Dia dan tidak menyembah patung. Orang yang imannya tulus adalah tetap yakin sama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan walaupun doanya tidak dijawab. Saudara datang kemari beribadah, datang dengan tulus. Jangan karena mau doamu dijawab. Kalau tidak dijawab, apakah saudara masih beriman? Saya berdoa, semua kita masih beriman. Jangan kita mengembalikan perpuluhan, mau berlipat ganda 10 kali lipat, 100 kali lipat. Lama-lama kau yang dilipat. Kalau memberi, memberilah dengan tulus, melayani dengan tulus. Ada orang melayani enggak tulus. Yang kalau tidak dijadwal sakit hati. Kalau dia tidak dijadwal, tidak mau lagi pelayanan. Ada orang memberi, enggak tulus. AC ini dari saya. Wah, salib itu dari saya. Orang yang memberi itu, habis memberi cuci tangan begini. Lupakan. Coba katakan, habis memberi, lupakan. 1, 2 ya. Habis memberi, lupakan. Coba praktekkan semua. Habis memberi, lupakan. 1, 2 ya. Habis memberi, lupakan. Amin. Sehingga saudara nggak perlu berkoar-koar, hilang berkatmu. Karena orang yang memberi tidak tulus, tidak bermanfaat. Ibadah yang tidak tulus, tidak bermanfaat. Janganlah dulu hal-hal pelayanan. Kutanya samamu, kalau ada orang mentraktirmu makan. Dalam hatimu gak pernahnya kau ini mentraktir. Tadi kau kulihat dengar kok Bapak Suwari itu ngantuk ya. Kayaknya kau kurang makan. Kau dengar perutmu tadi kerak. Nanti habis dengar khotbah, habis ibadah. Pangsi cahaya. Dalam hatimu mujizat itu nyata. Atau tanda-tanda akhir zaman. Seumur-umur belum pernah ini mentraktir. Yang biasanya ini model muka-muka yang ditraktir. Kok bisa selama kau dengar khotbahku, kok bisa lah dia mentraktir ya. Kemudian ketika makan, rupanya di tengah-tengah makan ada agenda dia. Ada tujuan dia. Di tengah-tengah kau makan, baru seperempat kau makan, stop. Wah, gak tulus supaya kawan ini. Begini sebenarnya, kau ajak makan, aku gak suka dengan yang sana itu sebenarnya. Aku rindu supaya kita berkolaborasi, kita hantam itu. Makan lalu kau supaya kenyang. Nah, tapi ada juga hanya orang suka digituin, makan tuh kenyang dia jadi bodoh. Jadi apapun dibilang orang, ya. Udah angker jago dia, aku lihat. Kok sok hebat. Aku tahu kau pun gak senang sama dia. Ada agenda. Orang yang seperti ini, orang yang bulus, bukan orang tulus. Saya berdoa supaya engkau anak-anak gadis, jumpai calon-calonmu, orang yang tulus. Jadi kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepadamu, terima dengan tulus, beri dengan tulus. Ingat, sebuah pernikahan sehat dibangun, diawali dengan ketulusan. Kalau engkau berteman dibangun dengan ketulusan. Ketika ada seseorang memberikan engkau boneka, kasih boneka itu dengan tulus. Tapi hati-hatilah cowok-cowok ya. Kalau kau udah kasih boneka sama perempuan, itu artinya udah dalam. Boneka dan coklat, dua-dua ini hati-hati. Apalagi kau kasih di Valentine Day. Terus kau bilang sama dia, aku tulus. Kau kasih boneka yang ada coklatnya. Tolonglah, jangan kau cobai cewek-cewek itu. Saudara, saya mau katakan sama saudara. Memberi dengan tulus. Tidak perlu dipuji. Enggak perlu dihargai. Ya, karena kita memberi kepada Tuhan. Kita memberi kepada orang, kita memberi kepada Tuhan. Saya belajar dari Timotius, melayani dengan tulus. Sehingga apapun orang lain katakan, Paulus dan Timotius
tetap melayani Tuhan. Di tengah penderitaan, di tengah tekanan, mereka tidak mundur melayani Tuhan karena tulus. Saya rindu setiap saudara, walaupun saudara nggak diakui, nggak dipuji, nggak dipandang pelayananmu, tapi kalau engkau tulus, engkau akan berkata, sekali melayani sampai akhir hidupku melayani Tuhan. Kenapa? Karena engkau tulus melayani Tuhan. Saudara, miliki ketulusan iman. Walaupun doamu nggak dijawab Tuhan, tetap ibadah, tetap berdoa, tetap datang kepada Tuhan. Orang yang gak tulus imannya, gak ada gunanya doa, gak ada gunanya baca Alkitab. Udah capek doa, capek baca Alkitab, capek ibadah. Tapi doa kita gak dijawab-jawab. Ini orang yang tidak tulus beriman kepada Tuhan. Orang yang tulus beriman kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak jawab doaku. Sampai akhir hidupku, aku pikul salib. Sampai akhir hidupku, aku ikut Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, sampai napas terakhir, Tuhan Yesus. Itu orang yang tulus, saudaraku. Karena Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Saudara, yang pertama kita akan belajar bagaimana kita dapat memiliki ketulusan hati. Yang pertama adalah bersumber dari Allah. Jadi ketulusan hati itu sumbernya adalah Allah. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di ayat ini adalah bicara Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape. Apa kasih agape? Kasih satu arah. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak minta dibalas. Kasih yang murni. Kasih satu arah. Kasih yang menerima apa adanya. Menerima dirimu apa adanya. Itulah kasih agape. Kasih yang sempurna. Jadi maksud Tuhan, kasih agape yang sempurna itu, yang menerimaku satu arah, yang mengasihiku dan menerimaku apa adanya. Kasih agape yang dari Tuhan itu, kasih agape yang sama itu, kuberikan kepada istriku, kuberikan kepada anak-anakku, kuberikan kepada orang lain. Sehingga ketika aku mengasihi orang lain, aku tidak minta dibalas, aku tidak minta dipuji, aku tidak minta, bahkan aku tidak minta untuk dia bilang terima kasih. Karena ada orang kalau mengasihi, memberi, maunya orang bilang terima kasih. Kalau nggak bilang terima kasih, tersinggung dia. Ini bukan kasih yang tulus. Kalau saudara memberi, beri saja. Kenapa engkau memberi? Karena Tuhan lebih dahulu memberi. Kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni. Sehingga hatimu, udah aku mau memberi ya beri saja. Mau dihormati, mau nggak dihargai, it's okay. Karena aku mengasihi Tuhan. Apa yang aku beri untuk Tuhan. Aku memberi bukan untuk dipoto, bukan untuk ditampilkan di sosial media, bukan untuk dipuji, bukan untuk diakui. Bahkan kadang-kadang kita ingin namanya dipanggil, diumumkan di gereja, yang memberikan sumbangan, ini. Kemudian setelah memberi banyak, kalau nggak didengar apa kalimat dia? Dia merasa Pak Gembala tidak dengar pendapatku. Aku putuskan tidak memberi. Saudara, lebih baik tidak memberi kalau tidak tulus. Karena sia-sia. Sia-sia ibadahmu kalau enggak tulus. Sia-sia pemberianmu, enggak ada gunanya. Capek engkau memberi, memberi kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Ada agenda supaya aku dikenang. Supaya aku dikenal, supaya aku diingatkan. Supaya fotoku maunya dibuat di dinding itu. Wow. Yang memberi Pak Suheri Gultom. Kalau itu ada padaku, Tuhan bilang, gak ada gunanya. Pemberianmu haruslah dengan ketulusan. Berapa banyak kita kadang-kadang kecewa. Gara-gara apa yang kita beri. Orang tidak memandang, orang tidak menghargai. Orang gak bilang terima kasih. Orang tidak menganggap engkau seperti spesial. Bahkan sepertinya apa yang kau beri dianggap hina dan rendah. Tapi saya katakan kalau hatimu tulus, gak perlu tersinggung. Kalau hatimu tulus, gak perlu kecewa. Dan bahkan engkau berkata, aku tidak berhenti untuk tetap berbuat baik. Bahkan ketika engkau senyum tulus kepada orang, ada orang merasakan senyummu tidak baik. Tetap senyum dengan tulus, senyum dengan baik, berbuat yang baik. Saya percaya sebagaimana Tuhan mengasihiku, demikianlah aku mengasihi istriku.
Demikianlah aku mengasihi anak-anakku. Demikianlah aku mengasihi jemaat. Tuhan begitu tulusnya mengasihi aku dengan segala kekuranganku dan kelemahanku. Saudara, manusia ini sekarang bersifat egosentris, berpusat ke aku. Harusnya kita teosentris, berpusat ke Tuhan. Ujung-ujungnya untuk Tuhan, bukan egosentris. Bahkan kalau engkau melayani Tuhan di gereja ini, atau di gereja manapun, melayani Tuhan dengan tulus. Saudara, kalau dulu gereja kita ini ada yang namanya PK, sekali main musik sekian puluh ribu, maka dihitung-hitung dalam sebulan, dapatlah sekian juta. Tapi sekarang puji Tuhan, para excellent worshiper gereja yang depan ini, mereka tidak lagi berdasarkan uang melayani Tuhan. Tapi mereka melayani Tuhan karena mereka dengan tulus mengabdikan diri di rumah Tuhan. Tepuk tangan buat excellent worshiper. Paling pun mereka hanya diberikan segenggam nasi antar sesi 1 dan sesi 2. Enggak ada. Saya bersyukur, saya berkatakan terima kasih. Terima kasih buat pelayan-pelayan jemaat. Terima kasih buat gembala-gembala Aiker. Kortim Aiker. Kalian orang-orang tulus melayani Tuhan. Mengembalakan domba-domba. Saya bisa merasakan orang tulus dengan tidak tulus. Karena saya sudah 34 tahun pelayanan. Saya juga bisa merasakan diri saya tulus atau tidak tulus. Saya nggak perlu menghakimi orang lain. Saya sendiri saya bisa rasakan tulus nggak aku melayani. Saudara, kalau engkau bisa merasakan dirimu tulus atau tidak tulus, maka perbuatan orang lain juga bisa kau cium aromanya. Ini aroma tulus, ini aroma tidak tulus. Orang yang tidak tulus, jangan dekati. Berteman dengan orang yang tulus hati, yang menerimamu apa adanya. Yang kedua adalah kalau engkau tulus hati, engkau akan membangun hubungan baik dengan sesama. Jadi ketika kita menjadi orang yang tulus hati, kita akan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jadi hubungan kita dengan orang lain akan jauh lebih lama, lebih awet. Tapi kalau kita nggak tulus hati, maka satu waktu ketahuan kedok kita, ketahuan agenda kita. Wah, pengkhianat rupanya dia. Wah, begini rupanya maksud dia. Baru aku tahu. Ternyata orang ini nggak tulus. Stop pertemanan dengan ini. Dia langsung menandaimu dan tidak akan mau berbisnis sama denganmu. Belajar kepada ketulusan. Tulus memberi, tulus menolong. Tulus sekali lagi adalah tidak ada agenda lain. Murni hati, nggak perlu dipuji, nggak perlu diakuin. Bahkan ketika orang memandang perbuatan baikmu rendah, tidak memandang atau dipandang sebelah mata, katakan tetap aku berbuat baik. Orang yang tulus hati tidak stop berbuat baik karena orang tidak menghargainya. Saya rindu sekali. Yang ketiga adalah kalau engkau tulus hati, engkau akan melayani sesama lebih baik. Orang yang tulus hati itu, dia akan selalu berjuang bagaimana aku memberikan yang terbaik, yang bisa aku lakukan. Bagaimana aku memberikan yang terbaik, yang bisa aku lakukan. Tuluslah hatimu mengasihi mertuamu. Tuluslah hatimu mengasihi eda-edamu. Edamu yang di Lagu Boti, yang di Tanjung Lama, atau dimanapun ipar-iparmu. Kan kadang-kadang kan yang beripar bersaudara ini kadang-kadang gak enakan. Hati gak enak, serba salah, kasih makanan katanya ada racunnya. Datang salah, gak datang salah. Maunya apa? Saya hanya mau katakan, satu waktu, kalau engkau tetap konsisten berbuat baik kepada iparmu, kepada keluarga besar mertuamu, akan tercium aroma ketulusan itu. Mungkin sesaat mereka akan menganggap, ada tujuannya itu. Gak pernah-pernahnya itu ngasih ayam. Gak pernah-pernahnya itu ngasih ikan mas. Tiba-tiba dikasihnya. Coba kita bahas. Mau mereka bahas tetap kasih. Dengan ketulusan hatimu engkau tidak pernah stop.
Orang yang tulus hati tidak pernah stop ketika tidak dihargai. Orang yang tulus hati, dia akan tetap memberikan yang terbaik. Saya percaya kalau sekali, dua, tiga kali mertuamu gak menghargaimu, jangan kecil hati, jangan kecewa. Tetap kasih dia hadiah, kasih sarung, kasih daster, kasih yang terbaik yang bisa kau kasih. Jangan pula kasih bekas dastermu udah koyak-koyak, baunya minyak jelanta, ya pasti dia akan tersinggung. Jangan kasih yang tidak terbaik, kasih yang terbaik. Orang yang tulus hati itu selalu berpikir memberikan yang lebih baik. Kami juga belajar dalam berkhotbah ini, bagaimana kami memberikan yang terbaik bagi saudara. Kami sermon 2 kali dalam seminggu. Kami bahas latar belakang Nats, tujuannya apa. Kami belajar dengan hati yang terbaik untuk kami lakukan kepada saudara. Saya berdoa, milikilah ketulusan hati. Sebagaimana Tuhan Yesus tulus hati, begitulah engkau mengasihi sesamamu. Dan jangan kecewa ketika perbuatan baikmu tidak dipandang atau direndahkan. Jangan kecewa, tetap berbuat baik. Tetap mengasihi. Percayalah, perbuatan baikmu dipuji oleh Tuhan. Perbuatan baikmu dipuji oleh Tuhan. Perbuatan baikmu dilihat oleh Tuhan. Perbuatan baikmu dikenang oleh Tuhan. Enggak perlu engkau capek untuk diakui, dipuji orang lain. Tuhan cukup tahu isi hatimu. Hatimu tulus mengasihi keluargamu. Hatimu tulus menguasai suami, istri, anak-anakmu. Hatimu tulus menguasai keluarga besar mertuamu. Atau orang di pekerjaanmu, dimanapun percayalah. Kalau engkau tulus, engkau punya masa depan. Kalau engkau tulus, Allah adalah pembelamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.